Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu ya. Gabungan. Ya. Kalau di kelas berapa Pak ada yang pakai? Pak Hadri tadi Pak. Oh. Kemarin sampai di mana? Kemarin kan saya suruh kalian untuk mencatat poin to poin apa saja. Belum ada ini Pak. Belum ada ini perintah. Pak Wilayah di dalam mobil material kita mengenal juga yang dikatakan dengan hak wilayah. Ya, hak wilayah ini adalah berlakunya hak wilayah ini, ya, ada yang berlaku keluar dan ada yang berlaku ke dalam. Artinya hak wilayah ini, ya, yang berlaku keluar itu hak menikmati dan menolak pihak luar dengan pelayan sama. Kemudian yang kedua, berlaku ke dalam ini adalah mengatur dan membagi sendiri. Hak wilayah ini adalah hak, ya, yang berlaku secara adat istiadat, ya, sehingga hak wilayah ini harus ketika tanah itu mau ditingkatkan itu harus persetujuan secara adat, ya. Maka proses itu melalui proses adat istiadat, bukan proses secara prosedur, yaitu melalui apa yang sudah disyaratkan oleh negara. Tetapi hak wilayah ini adalah hak yang berlaku di adat istiadat tertentu, ya, sehingga putusan-putusan yang di dalamnya itu adalah putusan-putusan adat, ya, putusan-putusan adat. Jadi hak ini tetap menikmati, dan menikmati itu menikmati secara keseluruhan, ya, terhadap anggota dan istiadat tersebut, sehingga ketika ada hak-hak yang harus dinikmati itu sama, ya, dan putusannya adalah putusan dari ketua adat, sehingga bisa saja bukan saja hak menikmati itu, ya, di dalam hak wilayah itu yang keluarnya itu bisa saja menikmati itu pihak luar, ya, dengan hak yang sama. Misalnya apa? Misalnya ketika hak itu ditetapkan untuk sosial, misalnya pasar, kemudian apalagi terminal, atau mungkin yang sifatnya untuk keluar kemasyarakatan. Jadi ketika itu adalah sosial, ya, sehingga hak-hak tersebut dapat dipergunakan oleh pihak luar, misalnya disewakan, ya, dipinjam
kaitan untuk keuntungan dan perekonomian masyarakat tempat tersebut. Ya. Kemudian kalau dia ke dalam itu mengatur dan membagi sendiri. Ya, artinya ketika ada satu penggarapan di dalam hak tersebut, ya, karena hak atas tanah ini hak untuk menikmati, ya, hak menikmati itu dia bisa menggarap tanah tersebut, ya. Tetapi hak di situ hanya hak yang diputuskan oleh adat dan tidak boleh orang lain yang mempergunakan tanah tersebut kalau tidak hak warganya sendiri secara adat istiadat. Ya, jelas ya itu ya. Nah, ketika itu dikategorikan hak wilayah, maka itu dibagi, ya, dibagi oleh mereka sendiri, ya, dibagi oleh mereka sendiri, sehingga apa yang diinginkan oleh adat istiadat itu untuk mengembangkan di dalam perkembangan hukum adat itu sendiri, maka itu diputuskan oleh adat istiadat itu sendiri. Misalnya ketika tanah tersebut, ya, akan dibagi untuk apa, ya, untuk penggarapan apa. Misalnya penggarapan dalam hal bercocok tanam misalnya, ya, atau menggarap satu masing-masing individual, misalnya apakah dia beras atau sesuatu yang bisa menghasilkan pemasukan dalam adat istiadat di dalam desa tersebut. Ya. Itu pemasukan yang secara rutinitas itu untuk kepentingan pengembangan desa tersebut, ya, adat istiadat tersebut. Nah, sehingga ketika lama-kelamaan orang tersebut menggarap itu, ya, jadi kalau kita pikir ini berupa pajak lah, ya, berupa pajak, tapi tidak sama dengan setorannya sama dengan pajak yang berlaku secara formal di Indonesia, tapi itu diputuskan oleh adat. Nah, ketika tanah tersebut sudah menjadi satu putusan di dalam adat istiadat, ya, maka keberlakuan tersebut juga putusannya dari adat istiadat, ya. Misalnya si A dapat 1 hektar bergarapan, si B dapat 1,5 hektar, si C dapat sekian, ya. Dan itu di dalam proses-proses tersebut, ya, dalam proses-proses tersebut ada putusan secara lisan maupun tertulis. Tapi biasanya kalau di adat istiadat yang sudah sedikit agak modern, dia mengeluarkan putusan adat, ya, kayak di Bali. Di Bali itu dia sudah modern karena adat istiadatnya hidup, dan yang memperlakukannya juga ada tua-tua adat. Masyarakat di situ tunduk dan patuh. Ketika ada persoalan hukum pun dia dikembalikan dulu ke adat. Nah, pertanyaannya, apakah tanah yang digarap itu selama beberapa puluh tahun itu bisa dimiliki? Jawabannya bisa, ya, asal proses tersebut melalui proses prosedur adat istiadat. Ya. Apakah di Lampung ini tidak ada? Jawabannya ada, ya, tapi tidak keseluruhan yang menerapkan itu, ya. Kayak di Jabung itu dia menerapkan
hukum adat juga itu. Ya, dia membagi beberapa peta misalnya. Ini si A, tapi bayarnya ke kas desa, gitu loh. Dan itu tercatat. Lain lagi kalau seandainya di Palembang nggak ada yang mau digarap, sehingga seolah-olah itu terjadi prosedur itu terjadi untuk memproses hak adanya satu kepemilikan yang di bawah tangan, ya, sehingga di sana banyak terjadi suatu persoalan-persoalan hukum. Itu yang saya temuin itu, ya. Dan saya bukan apa namanya berpraktek di sini saja, tapi juga saya berpraktek di Sumatera, di itu Palembang, di Jawa, kemudian di Lampung, kemudian di Bali, ya. Nah, tapi ya saya terus terang aja belum pernah saya berpraktek di Minangkabau, ya. Dan itu perlu. Apakah itu bisa kita sajikan melalui proses penelitian atau kita bisa melakukan proses persoalan-persoalan adat istiadat masalah hukum, ya. Minangkabau itu garisnya apa? Belum tahu ya, matrilineal, ya, garis keibuan. Kalau di Bali garisnya adalah garis kebapaan, matrilineal. Ya, yang parental itu ya kayak di sini juga parental. Di di Lampung ini. Jadi haknya itu sama, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Kalau di Bali nggak bisa, bahkan keras kalau di Bali itu. Di Bali itu ketika persoalan-persoalan masalah-masalah tanah itu yang perempuan sedikit pun tidak dapat apa-apa dalam kewarisan, ya, dalam kewarisan, sehingga mereka di dalam adat istiadat itu semuanya laki-laki yang memutuskan, ya. Maka ketika pada waktu itu akan saya gugat secara keperdataan, hukum keperdataan, mereka menyingkir, mereka tidak mau, karena putusan itu nantinya akan melahirkan satu putusan yang tidak mengenai persoalan adat istiadat, mengenai persoalan hak-hak keperdataan, gitu. Mengenai persoalan hak-hak keperdataan. Nah, hak-hak keperdataan ini sama, ya, hak-haknya sama. Dia tidak melihat apakah laki-laki atau perempuan. Nah, ketika itu sudah berjalan dengan proses adat istiadat, mereka tidak ketemu, tidak akan bisa. Jadi itu proses tersebut adalah proses yang harus dilakukan oleh adat istiadat. Misalnya khususnya pembagian, kita bicara agraria ya, khususnya pembagian masalah pertanahan. Nah, pembagian masalah pertanahan ini semuanya adalah laki-laki yang dibagi. Maka mereka memintanya adalah persoalan ini harus diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Ya. Nah, apa saja yang bisa dikuasai oleh adat istiadat ini, tanah-tanah tersebut? Apa saja yang bisa dibagi secara individual atau hak-hak person, hak kepribadian, ya, apa saja, dan apa saja yang disebut dengan hak-hak di dalam hukum adat maupun hukum agraria, ya.
Jadi kita melihat di dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Pokok Agraria, hak menguasai negara dalam pelaksanaan ini dapat dikuasakan kepada daerah dan masyarakat, ya, daerah, desa, apa namanya, kalau di Bali itu swatantra, katanya kan. Di situ kalau apa namanya daerah adat Bali itu aparat-aparat desa itu disebut dengan perbekal. Kemudian di situ ada ketua adat dan kedudukannya sama, ya. Nah, adat ini tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, nggak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Kemudian yang kedua, di dalam pasal 3, hal tersebut bisa dijalankan jika masyarakat hukum adat masih ada, ya, dan hidup di dalam masyarakat. Kalian pernah menyadari kan, untuk masyarakat adat, hukum adat yang hidup di dalam masyarakat, di Lampung ini aja, yang hidup di dalam masyarakat. Kalau setahu saya di Jabung itu mereka punya putusan-putusan adat itu. Ya. Saya malah terperangah kok bisa, ya. Yang tadinya saya menganggap bahwa justru yang lain tidak punya, banyak yang tidak punya. Hanya ada keturunan dan penyebutan adat istiadat, tapi pengaturannya masih banyak di sana. Karena saya pernah mengadakan penelitian di situ, ya. Nah, pasal 3 yang saya katakan tadi, hak wilayah tersebut bisa dijalankan jika masyarakat hukum adatnya masih ada dan hidup di dalam masyarakat, berarti di sini mempunyai satu hubungan psikologi bahwa masyarakat hukum adat tersebut menjadi dasar untuk membuat satu putusan, ya. Jadi tidak dimanipulasi. Dimanipulasi itu apa? Ketika, ya, masyarakat tersebut seolah-olah membuat hak, padahal tidak ada. Membuat hak seolah-olah masyarakat hukum adatnya tersebut masih hidup, padahal tidak hidup. Kalau yang dikatakan masyarakat hukum adat itu hidup, itu yang bagaimana? Yang bagaimana? Coba saya minta kita bisa menganalisa masyarakat hukum adat, ya, khusus mengenai tanah yang hidup itu yang bagaimana, ya, yang hidup. Yang jelas di dalam masyarakat hukum adat tersebut itu terjadi berulang-ulang, dipatuhi, ya. Ya, coba silakan, nggak apa-apa, silakan browsing dulu masyarakat hukum adat yang hidup itu yang bagaimana. Baru nanti di sini kita bisa tanya jawab, karena kalau lama-kelamaan saya ceramah nanti ngantuk. Ya. Yang hidup di dalam masyarakat hukum adat dan hidup di dalam masyarakat itu yang bagaimana? Saya kasih waktu 10 menit. Kesatuan ikatan asal-usul luhur dan atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup. Baik, ada lagi. Ya.
Yang saya katakan tadi, yang saya minta hak wilayah, ya masyarakat hukum adat yang masih ada dan masih hidup di dalam masyarakat. Ya, ada, ya. Masyarakat yang keturunannya jelas dan asal usulnya jelas, dan masyarakat yang masih dalam bentuk paguyuban. Ya, begitu. Jadi dia jelas, ya. Paguyubannya juga jelas, ya dong. Ya, itu yang dikatakan masih hidup. Ya, paguyuban itu seperti yang saya katakan tadi, ada kepala adat, ada masyarakat hukum adatnya, dan itu mereka terus berlangsung, ya, di dalam hukum adat, ya. Jadi itu, jadi ketika dia mau, ya, sudah ngobrolnya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi ketika dia dikatakan bahwa dia ini mendapatkan suatu hak, ya, dia memang sudah tergambar di dalam hukum, di dalam masyarakat adat itu sendiri, bahwa si A ini, ya, mempunyai keturunan yang jelas, sudah hidup bertahun-tahun, mengikuti adat istiadat setempat, tidak mempunyai persoalan di dalam masyarakat adat. Itu, dan itu dipatuhi sama mereka, ya, dipatuhi. Jadi jangan berpikir hukum adat itu nggak kuat. Hukum adat itu justru kuat, ya, justru kuat. Jadi hukum itu sebetulnya yang baik itu bukan dari atas ke bawah, tapi hukum yang baik itu secara teori, yang saya katakan ini secara teori, hukum yang baik itu adalah dari bawah ke atas. Kenapa? Karena kepentingan masyarakat hukum adat tersebut diakomodir, ya, kepentingan tersebut. Karena kepentingan tersebut itu langsung dari masyarakat bawah, yang bukan kepentingan penguasa, ya. Dan hak wilayah itu menjadi kuat ketika itu diproses, ya, bahwa dia telah bertahun-tahun dan mempunyai satu itikat baik untuk memiliki tanah tersebut, ya. Jadi dia punya hak garap, dia sudah punya putusan secara adat istiadat, ya. Jadi itu di dalam pasal 3 itu, ya, dalam undang-undang pokok agraria, ya. Nah, kita melihat tanah adat, tanah wilayah, tanah bukan milik perseorangan, milik kaum, suku, desa, di mana tidak seorang pun boleh mengklaimnya. Tuh kan kuat, nggak boleh, karena dilindungi oleh hukum adat, ya. Ketika masyarakat adat di situ mengatakan bahwa ini adalah tanah turun temurun dan mempunyai hak kepemilikan yang sah, maka sulit. Yang menjadi persoalan, biasanya yang menjadi persoalan itu adalah kewarisan. Biasanya yang menjadi persoalan. Jadi si kakek ini dia mempunyai hak garap, ya, dalam hak wilayah, kemudian dia memprosesnya, mempunyai hak-hak, ya, di situ dengan cara yang beretikat baik, ya. Ketika dia sudah mempunyai hak yang sudah diakui secara adat istiadat atau secara wilayah, ya, dalam proses tersebut, maka yang menjadi persoalan itu biasanya pembagian di dalam keluarga itu sendiri, ya, dalam keluarga itu sendiri. Sehingga hak wilayah itu menjadi dipandang kalau seandainya tidak jelas menjadi persoalan hukum, padahal tidak, ya. Dan itu saya sering membuktikan itu. Jadi dijamin tidak seorang pun boleh mengklaim tanah tersebut.
diberikan milik perseorangan, milik kaum, milik suku, ya, milik desa, ya. Maka di situ saya pernah mengatakan di Bali itu yang tidak dapat diperjualbelikan itu adalah milik kaum, milik suku, kemudian milik desa, ya, dan religio magis. Di situ kental sekali religio magisnya. Religio magis itu misalnya tanah-tanah tempat sembahyang, ya, kemudian pura, ya, yang sudah diputuskan oleh desa, bukan pribadi. Karena setiap di Bali itu dia punya pura, rumahnya dia punya pura. Maka di situ dikatakan 1 juta pura, ya. Kemudian, ya, saya cuma hanya memberikan sepintas bahwa desa adat Bali itu sejarahnya dari kedatangan para resi Markandia, keturunan mengkonsepsi desa adat dengan Trikayangan. Nah, itu proses mereka lah itu, ya. Kemudian tanah desa adat itu tanah yang dikuasai, ya, desa adat yang dapat melalui usaha atau pembelian usaha lainnya. Ini sudah berkembang. Kalau dulu hak garap enggak. Di sini masih ada hak garap. Karena Bali itu cepat sekali berkembangnya. Dan tanahnya sangat signifikan mahalnya. Ya, di situ ada tanah pasar, tanah lapang, tanah kuburan, ya. Nah, itu tanah tersebut bisa dibuktikan dengan tanah yang diberikan kepada perangkat desa. Tanah pertanian yang dibagikan kepada krama untuk digarap, hasilnya dibagi dengan desa adat. Nah, itu yang saya katakan tadi. Ya. Bahkan lebih besar. Coba. Orang diatur oleh negara, oleh hukum positif, ya, pajaknya tidak begitu besar. Ketika adat yang memutuskan, ya, dalam kepemilikan atau dalam hak garap, ya, bisa aja itu bisa 30% untuk pembagian perangkat desa adat, dan itu dipatuhi sama mereka. Ya, pajak tidak dipatuhi sama mereka. Tuh. Maka di situ, ya, ini proses di dalam jenis adat tanah itu di Bali itu sangat kuat. Kalau yang bukan berhubungan dengan tanah, bisa saya contohkan orang yang kerjaannya misalnya bunuh-membunuh atau melakukan satu tindak pidana, ya, itu keluar masuk penjara dia biasa saja. Tapi kalau ketika dia ditonjok sama rantang, tahu ya, tonjokan rantang itu yang dikasih apa namanya, pakai ini, ya, apa itu namanya, kunjungan, ya, dia sudah membunuh berapa orang pun dia patuh. Pak, saya harus datang ini, gak enak kalau saya nggak datang. Patuh dan taat, itu namanya hukum adat itu. Maka hukum adat itu masih tetap dipertahankan karena prosesnya memang begitu baik dari bawah sampai ke atas. Gitu. Jadi hukum itu secara murni dan konsekuen itu ya dari hukum adat itu. Ya. Dan itu sudah banyak penelitian, baik itu Terhar, Van Vollenhoven, ya, dari luar meneliti adat istiadat di Indonesia. Apa katanya? Adat Brecht, hukum adat yang tidak dijumpai di dalam masyarakat lain di Eropa. Di Indonesia ada koperasi misalnya. Mana ada koperasi di luar negeri sana? Yang ada di Indonesia. Tapi kalau itu dipatuhi, ditaati, bisa bagus. Karena koperasi itu asasnya apa? Koperasi itu gotong royong, kebersamaan, ya kan? Nah itu, maka kalian harus bisa,
membela di dalam hukum adat ini. Ya. Dan kalian tahu itu adalah hukum yang asli Indonesia. Ya. Kalau hukum perdata, hukum pidana, ya, yang dulu diadopsi itu bukan murni dari Indonesia, dari Belanda. Ya. Bukan murni dari Indonesia. Hukum kita ini hukum dari Belanda, hukum positifnya, yang pengaturannya hukum positif tersebut sehingga diverifikasi, kemudian diperbaiki, kemudian diputuskan mana yang masih bisa dipakai atau tidak. Ya, kira-kira begitu. Ya, jadi dalam masyarakat hukum adat, ya, yang menyangkut hak wilayah itu sangat penting. Nah, di sini ada, di Bali itu yang dinamakan tanah kerama, yang dikuasai desa diberikan kepada kerama untuk pemukiman dengan luas yang hampir sama. Nah, ini yang seperti yang saya ceritakan tadi, ini hukum adat Bali ini. Namun ada ayahan yang harus dibayar. Ayahan itu kayak pajak gitu. Jadi hasil tersebut dibagi kepada desa, ya, di dalam hak wilayah ini. Kemudian tanah yang dikuasai desa dan penggarapannya kepada kerama dengan ayahan yang harus dibayarkan. Ya. Pertanyaannya berapa persen, Pak? Pertanyaannya adalah putusan daripada ada yang terbuka, konsekuen mereka. Ya. Dan jarang sekali terjadi ketika dia sudah dipanggil adat, mereka itu memang takut benar dengan adat istiadat. Ya. Karena kata mereka ada karma gitu kan, kalau tidak mematuhi itu. Ya. Nah, kemudian di sini apa fungsi dan asas tanah adat itu sendiri? Ya, fungsi dan asas tanah adat itu sendiri. Silakan Anda bersinggung. Fungsi dan asas tanah adat. Ya, saya. Siapa ketua kelas? Amel aja. Ya. Nanti kita kocok aja siapa yang akan memberikan keterangannya di situ, ya. Ya udah, ini sampai jam 12 kurang ya. Sampai jam 12 kurang kalian buat aja dulu sini. Saya kasih tahu asasnya itu ada 4, ya, dan itu perlu Anda kembangkan. Asas gotong royong, ya, asas fungsi sosial, kemudian yang ketiga asas persetujuan sebagai kekuasaan umum, kemudian asas perwakilan dan permusyawaratan, ya.
diskusikan ya. Kemudian setelah itu kita lanjut bab 3 ya, seperti yang saya katakan, kita mau bermateri ya, kira-kira gitu ya. Baik, silakan dikerjakan